Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Sosiologi. Dibuat oleh kelompok 4, yaitu terdiri dari Nisa Rifatul, Hairil Nur Hasan, Siti Zakiyah, Dela Andriani, Milatul Azmi, dan Sa'adiyah. Selamat belajar. Konsep dasar sosiologi. Materi yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Materi pertama, pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Materi kedua, metode pengembangan sosiologi. Materi ketiga, konsep-konsep pokok sosiologi. Materi keempat, tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi. Materi kelima, teori-teori sosiologi. Materi keenam, perkembangan sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socius yang berarti teman atau kawan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, sosiologi artinya ilmu tentang berteman atau ilmu tentang masyarakat. Sedangkan sosiologi menurut para ahli sebagai berikut. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi terdiri dari 1. Kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. 2. Nilai-nilai dan norma-norma sosial mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. 3. Masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. 4. Perubahan sosial yang terus terjadi disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. 5. Masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pengembangan sosiologi. Di sini kita akan membahas beberapa metode ilmiah yang sering digunakan dalam penelitian sosiologi. Yang pertama, metode kualitatif, yang kedua metode historis, yang ketiga metode komparatif, yang keempat metode statistik. Metode sosiologi merupakan langkah-langkah ilmiah yang diterapkan penelitian dalam rangka penelitian sosiologi. Konsep-konsep pokok sosiologi. Berikut ini beberapa konsep pokok sosiologi yang akan kami bahas. Yang pertama, sistem sosial. Sistem sosial adalah proses berpola yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial baik individu atau kelompok di dalam sistem lingkungannya yang lebih luas. Yang kedua, proses sosial. Proses sosial sebagai konsep dasar adalah pengaruh yang sifatnya timbal balik dalam lingkup kehidupan sosial. Yang ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem yang menunjukkan keterjalinan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial atau menjalankan fungsi sosial. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, individu. Individu dalam sosiologi berperan sebagai subjek atau agensi. Secara implisisit memiliki kekuasaan, kehendak, atau kebebasan untuk bertindak. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu dengan pola interaksi, hubungan, dan kepentingan. Yang ketujuh, kelompok.
Kelompok memiliki orientasi bersama, sehingga di dalamnya kerjasama lebih dominan dibanding orientasi. Yang kedelapan, organisasi sosial. Hubungan kerjasama antara individu yang mengorientasikan pola perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi. Tujuan sosiologi adalah untuk memahami konsep dalam sosiologi itu sendiri, seperti lembaga sosial, struktur sosial, sosialisasi, serta untuk menambah kesadaran dan kepedulian sosial di dalam masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Dengan sosiologi dapat melihat secara jelas siapa diri kita, baik itu sebagai pribadi atau sebagai anggota masyarakat atau kelompok. 2. Dengan sosiologi kita dapat memahami tempat di dalam masyarakat atau kelompok. 3. Kita semakin memahami tradisi, norma, dan keyakinan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Teori-teori sosiologi. Teori pertama, teori evolusi, tokohnya August C. Herbert. Pada dasarnya, teori ini melihat perubahan sosial berlangsung secara evolusi, perlahan dan bertahap, mengikuti perubahan linear dan sebagainya demi tahapan yang harus dilalui. Teori kedua, teori struktural fungsional. Tokohnya Robert G. Merton. Segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Teori ketiga, teori konflik. Teori yang secara langsung mengkritik terhadap struktural fungsional. Teori keempat, teori pertukaran sosial. Tokohnya Giorgi Homan. Tindakan sosial tidak ada yang pamrih. Perkembangan sosiologi. Pertama, awal sosiologi di Eropa dan Amerika. Sejarah ini mengajarkan kita dua lebih bahwa sosiologi lahir di Eropa ketika masyarakatnya bereaksi terhadap suatu fenomena sosial yang luar biasa. Kedua, perkembangan awal sosiologi di Indonesia. Ada kemiripan antara perkembangan awal sosiologi di Indonesia dengan di Amerika. Kemiripan itu terletak pada karakter sosiologi meskipun di Indonesia lebih spesifik. Yang ketiga, sosiologi memasuki kampus di Indonesia. Sosiologi dikembangkan secara formal di kampus-kampus lebih baru dibandingkan dengan cabang keilmuan sosial lain yang serumpun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kesimpulan, konsep dasar sosiologi mencakup banyak sekali bagian di dalamnya. Pada intinya, sosiologi adalah ilmu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau ilmu untuk hidup bermasyarakat. Adapun metode sosiologi yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka penelitian sosial dengan menggunakan konsep-konsep pokok dalam sosiologi yang di dalamnya mencakup sistem sosial dan proses sosial untuk bertujuan memahami konsep dalam sosiologi itu sendiri dengan berdasarkan teori-teori sosiologi yang sudah ada dari para